Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan satu persentase sebuah makalah dari kampus Tiknu Sakinah Dhammasraya. Baiklah, sebelum kita lanjut ke persentasenya, lebih baik untuk sebelumnya saya minta kepada teman-teman untuk like dan subscribe dulu video saya ini. Baiklah, kita langsung aja mulai ke makalah ini. Kita tampilkan per poinnya. Makalah ini makalah kepemimpinan pendidikan yang berjudul syarat dan prinsip-prinsip kepemimpinan, disusun oleh saya Andri Putra dan dosen pengampu Yasis Andre SPSI MSI dalam Prodi Manajemen Pendidikan Islam MPI di Tiknu Sakinah Dhammasraya tahun ajaran 2020. Dan saya pada saat ini kuliah di semester 4 di kampus Tiknu Sakinah Dhammasraya. Oke, selanjutnya kita akan membahas judul makalah saya ini tentang syarat-syarat dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Saya akan mempresentasikannya dengan 4 subjudul. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Yang kedua, unsur-unsur dan menentukan tingkah laku kepemimpinan. Yang keempat, syarat menjadi pemimpin yang baik. Ya, seterusnya prinsip-prinsip kepemimpinan. Ada 4 ini yang akan saya bahas. Kita langsung aja bahas satu-satu. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan, suatu kemampuan dan kelebihan seseorang dalam hal mengelola semua unsur yang ada di bawah kendalinya. Ia memiliki kecakapan mengatur, mengarahkan, mempengaruhi, serta mengajak orang lain untuk bersama-sama mencapai tujuan. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang yang memiliki kemampuan atau kelebihan dalam hal mengelola semua unsur yang ada di bawah kendalinya. Dan seorang pemimpin harus memiliki kecakapan mengatur, mengarahkan, mempengaruhi, serta mengajak orang lain untuk bersama-sama mencapai tujuannya. Itu adalah seorang pemimpin. Selanjutnya, unsur-unsur yang menentukan tingkah laku kepemimpinan. Yang pertama, otoritas atau kekuatan pemimpin. Unsur yang pertama ini menekankan kepada otoritas dan kekuatan pemimpin. Kedua istilah yang diambil dari authority dan power man menunjukkan pada konsep yang lebih luas. Kata power diartikan suatu mempunyai kemampuan individu atau kelompok dalam mempengaruhi pergerakan orang lain. Jadi yang pertama unsur itu adalah authority atau kekuatan, otoritas atau kekuatan. Jadi pemimpin menentukan tingkah laku pemimpin itu yang pertama itu memang kekuatan sama otoritasnya. Yang kedua, kemampuan dalam menyatu padukan sumber tenaga manusia yang memiliki daya-daya motivasi yang bervariasi setiap waktu dan situasi. Dalam unsur yang kedua ini berkenaan dengan pemahaman dasar manusia. Seorang pemimpin harus mengerti mengenai teori motivasi, jenis-jenis motivasi, dan harus mampu menerapkan pengetahuan tentang motivasi ini terhadap individu yang kompleks dan berbagai situasi mempengaruhi iklim organisasi. Jadi yang unsur yang kedua ini adalah pemahaman manusia, pemahaman dasar. Jadi seorang pemimpin itu harus mengerti dengan teori motivasi, jenis-jenis motivasi, dan harus mampu menerapkan pengetahuan tentang motivasi ini terhadap bawahannya. Selanjutnya, yang ketiga, kemampuan dalam mengembangkan iklim kerja dalam merespon dan membangkitkan atau menimbulkan motivasi. Dalam unsur ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin menunjukkan kemampuan dalam membangkitkan semangat bawahannya untuk menggunakan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah. Jadi seorang pemimpin yang baik itu adalah seorang pemimpin yang mampu membangkitkan semangat bawahannya atau menggunakan seluruh kemampuan bawahannya untuk menyelesaikan sebuah masalah atau untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Yang keempat, kemampuan dalam mengembangkan gaya-gaya kepemimpinan. Pada unsur gaya kepemimpinan ini lebih menekankan pada kemampuan pemimpin dalam memilih tipe sesuai dengan situasi atau iklim organisasi untuk mengarahkan bawahannya sampai berhasil. Jadi ini yang keempat ini kemampuan gaya-gaya pemimpin. Jadi kita setiap pemimpin ini memiliki gaya yang berbeda. Jadi kita harus menentukan gaya mana yang kita pakai untuk mengatasi bawahan kita agar tujuan kita tercapai. Selanjutnya, syarat-syarat kepemimpinan saya membaginya dua kelompok. Yang pertama menurut Islami, yang kedua kepemimpinan secara umum. Yang pertama as-sidik, yang berarti kebenaran dan kesungguhan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kebenaran dan kesungguhan dalam menjalani aktivitasnya. Yang kedua, al-amanah atau kepercayaan. Jadi seorang pemimpin itu harus dipercaya. Yang ketiga, al-fatanah, yaitu kecerdasan. Yang keempat, at-tabligh, itu jujur. Jadi secara menurut Islam ada 4 dan secara umum juga ada 4. Yang pertama personality. Yang personality ini adalah totalitas karakter individual. Pengertian ini dipakai untuk menunjukkan pengaruh totalitas kepribadian itu terhadap orang lain. Jadi totalitas karakteristik kita itu adalah personality. Yang kedua purpose, itu adalah sebagai pemimpin kelompok ini harus memikirkan atau merumuskan tujuan organisasi. Jadi purpose ini adalah seorang pemimpin yang memiliki yang memikirkan atau yang merumuskan atau yang memberikan tujuan pada organisasi. Yang keempat knowledge, yaitu suatu kelompok akan menaruh kepercayaan kepada sang pemimpin. Apabila mereka menjadi bawah otoritas pemimpin itu diperlengkapi dengan pengetahuan yang luas dan mampu memberikan keputusan yang mantap. Jadi knowledge ini adalah kemampuan atau pengetahuan yang luas atau memberikan keputusan yang mantap. Yang keempat personal skill. Personal skill ini adalah seorang pemimpin harus memiliki keterampilan yang efektif dalam fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki skill untuk keterampilan yang lebih efektif pada bawahannya. Tapi ada juga yang faktor-faktor yang mempengaruhi personal skill ini. Yang pertama karakteristik kelompok, yang kedua tujuan kelompok, yang ketiga pengetahuan yang dimiliki kelompok, yang keempat moral kelompok. Jadi 4 itu mempengaruhi professional skill. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip kepemimpinan. Saya bagi juga 2, menurut Islami dan secara umum. Yang pertama menurut Islam adalah tanggung jawab. Karena di dalam Islam sudah digariskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri dan dia akan diminta bertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, prinsip tauhid. Yang kedua, prinsip tauhid adalah Islam mengajak kita ke arah satu kesatuan akidah yang di atas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid. Jadi tauhid ini adalah prinsip ketuhanan. Jadi kita percaya sama Tuhan, harus masuk dalam prinsip-prinsip kepemimpinan menurut Islam. Yang ketiga prinsip musyawarah, yang keempat prinsip adil. Jadi 4 dasar ini adalah konsep prinsip-prinsip kepemimpinan menurut Islam harus kita miliki. Yang selanjutnya prinsip-prinsip kepemimpinan secara umum. Yang pertama adalah prinsip pelayanan. Jadi prinsip pelayanan ini adalah kepemimpinan harus menerapkan unsur-unsur pelayanan yang dalam kegiatan operasionalnya. Jadi seorang pemimpin itu harus siap melayani semua orang atau bawahannya. Yang kedua, prinsip persuasi adalah prinsip pemimpin yang menjalankan tugasnya harus memperhatikan situasi dan kondisi setempat demi kelancaran situasi yang dipimpinnya.
Yang ketiga, prinsip bimbingan. Seorang pemimpin harus memberikan bimbingannya kepada bawahannya. Yang keempat, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah mengarah pada cara hidup yang ekonomis dengan mengeluarkan sedikit untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kelima, prinsip kesinambungan. Hidup diterapkan tidak hanya pada satu waktu saja, tetapi perlu secara terus-menerus. Jadi 5 prinsip ini adalah secara umum yang kita bahas, dan 4 menurut Islam. Oke. Terima kasih. Itulah presentasi saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dimanapun berada, dan saya mohon jangan lupa like sama subscribe-nya di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.